NIM 2405110469. Halo, nama saya Rahmat Irsan dengan NIM 2407111834. Halo, nama saya Sri Elina Febri dengan NIM 2405110472. Halo, nama saya Bintang Samuel Pardede dengan NIM 2406112520. Di sini kami akan membahas video tentang mitigasi bencana yaitu tsunami. Saksikan video kami guys. Teman-teman, tahukah kalian bahwa tsunami bisa terjadi kapan saja di daerah pantai? Tsunami adalah gelombang laut raksasa yang biasanya terjadi setelah gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Dan parahnya, jika tsunami itu bersumber dari dekat, gelombangnya bisa sampai dalam hitungan menit. Karena itulah, kita harus siap. Dan hari ini kami akan berbagi tentang bagaimana kita bisa mencegah, menghadapi, dan pulih dari bencana tsunami. Sebelum bencana terjadi, banyak hal yang bisa kita lakukan, misalnya membangun infrastruktur penahan gelombang seperti seawall, breakwater, atau tsunami gate. Kita juga bisa menanam mangrove sejauh 500 meter dari garis pantai sebagai sabuk hijau pelindung alami. Tapi tidak cukup sampai di sana. Pemerintah harus menyediakan tempat evakuasi sementara dan jalur evakuasi strategis. Kita sebagai warga juga berperan, harus ada sosialisasi rutin, simulasi evakuasi, dan tentu saja sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan baik. Tata ruang pun harus disesuaikan dengan risiko bencana. Kita tidak boleh membangun rumah sembarangan di zona merah tsunami. Ketika tsunami datang, panik bukan solusi. Kita harus segera menggunakan jalur evakuasi yang telah disiapkan untuk menuju ke titik kumpul aman. Dengarkan sirine peringatan dan ikuti arahan dari saluran komunikasi resmi. Jangan mempercayai hoax atau informasi dari media sosial yang belum tentu benar. Kalau kamu tidak bisa pergi jauh, cari bangunan bertingkat atau struktur yang dirancang tahan tsunami. Lebih baik lagi jika kamu sudah tahu titik evakuasi sejak awal. Latihan evakuasi yang pernah kamu ikuti bisa menyelamatkan nyawa kamu saat ini. Tsunami jarang datang tanpa tanda. Ada beberapa gejala yang harus kita kenali. Pertama, gempa bumi besar di daerah pantai itu peringatan awal. Kedua, air laut yang surut drastis secara tiba-tiba itu bukan pemandangan indah, tetapi pemandangan bahaya besar. Lalu, ada suara gemuruh seperti ribuan pesawat mendekat. Bahkan, hewan pun bisa bertingkah aneh sebelum tsunami, karena mereka peka terhadap perubahan alam. Jika kamu melihat atau merasakan hal-hal ini, jangan tunggu peringatan, segera evakuasi. Setelah bencana tsunami terjadi, langkah pemulihan sangat penting agar masyarakat bisa bangkit kembali. Pertama, dilakukan rehabilitasi ekosistem pesisir. Caranya adalah dengan menanam kembali pohon bakau di sepanjang garis pantai. Bakau bukan hanya melindungi dari gelombang, tapi juga menjaga keseimbangan alam dan tempat hidup ikan. Yang kedua, dilakukan rekonstruksi bangunan yang rusak. Tapi kali ini bangunannya itu dibangun dengan standar tahan tsunami. Misalnya menggunakan bahan yang lebih kuat dan struktur bangunan yang lebih tinggi. Ini penting agar saat bencana datang lagi, risiko kerusakan bisa lebih kecil. Yang ketiga, dilakukan pendampingan psikososial untuk para korban. Banyak orang mengalami trauma, kehilangan rumah, bahkan kehilangan keluarga. Bantuan secara emosional dan mental sangat dibutuhkan agar mereka bisa kembali menjalani hidup dengan semangat. Dengan 3 langkah ini, kita bisa membantu masyarakat pulih dan lebih siap menghadapi bencana di masa depan. Itulah pembahasan dari kelompok kami. Maaf jika ada kurang kata, kurang lebih kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum